Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita di acara inti yang sama-sama kita tunggu pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 36 dan 37 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Rehnawati dari kelas GAD 22. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, semuanya lancar Bu Narwati. Sehat ya Ustadz? Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Besar harapan kami, Ustadz Hasrizal Al-Hasani diberi kesehatan yang prima, Amin, bahagia bersama keluarga tercinta, amin, amin. dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan seluruh anggota Al-Hasani dimanapun berada. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya Amin agar ya Allah. dapat membimbing seluruh anggota Al-Hasani mengurai Al-Quran dengan mudah dan mudah. Berikut kami sapa juga pendamping Ustadz pagi ini. Assalamualaikum Ibu Rehna. Waalaikumsalam Bu Nel. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap tampil pagi ini ya? Allah siap. Baik, semoga Allah meridainya sehingga Ibu dapat mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan penuh semangat. Untuk itu, kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Rehnawati, kami persilakan. Syukran Bu Nel. Iya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Lalu Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini makin menambah bekal kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Kita usahakan setiap tingkah laku kita, tindak lanjut kita, tutur kata kita, aktivitas kita, semuanya ada nilai ibadah dan insya Allah. Dan pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita termasuk di dalam. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman nanti juga termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap pula nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Lalu beliau pun memberikan kepada kita syafaatnya
dan dengan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita memohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah menyelamatkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar secara gramatikal ayat 36 dan 37. Kita bersama Bu Rehnawati. Assalamualaikum Bu Rehnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Rehnawati di mana posisi ini? Di Lahat, Bu ya. Alhamdulillah Lahat ya. Ya, Kapan masuk ke Harsaninya Bu Rehnawati? naik di jalan Desember 2022, Bu ya. Oh, Desember 2022 ya. Alhamdulillah. Sekarang bersama kelas GAD 22. ya. Oke. Baik, berapa lama latihannya Bu Rehnawati? Bareng Pak Budi ya. Sama Pak Budi, Bu ya. Nah, berapa lama? Berapa kali latihannya kemarin? 3 kali lah, Bu ya. 3 kali ya. Sebelumnya Bu Rehnawati pernah belajar Belum, Bu ya. Belum sama sekali. dari nol ya. Dari nol. Oke. Kalau itu udah siap ya Bu Rehnawati? Insya Allah, Bu ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan seperti itu. Silakan Bu Rehnawati. Baik, terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam atas penghulu para nabi, Nabi Muhammad SAW dan Rasul serta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Robbis rohli soderi, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan di lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Buya yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya jualah pada pagi hari yang sejuk dan damai ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Zoom di pagi hari ini. Khususnya saya pribadi sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk tampil di pagi hari ini. Walau dirasa masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, namun memberanikan diri untuk tampil di pagi hari ini. Sebelum saya menguraikan ayat pada pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang pertama tentunya kepada Buya Hasrijal Al-Hasani selaku penemu dan pembimbing gramatikal Al-Quran. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua kepada Ayunda Dr. Eli Munasir yang telah mengajak saya untuk masuk ke Al-Hasani ini. Semoga juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga kepada guru pembimbing di Al-Hasani, khususnya di kelas GAD 22, yaitu Bapak Budi Purnomo yang sangat sabar dalam membimbing, yang didampingi oleh juga ada Pak Master, Pak Muharman, dan juga Ibu Rita Herlinda. Juga kepada TPP, Pak Helmi yang selalu setia menemani di setiap kesempatan, juga Pak Hadril yang selalu memunculkan ide-ide baru yang berguna bagi kita untuk lebih menggunakan gramatikal ini. Juga Pak Saad yang selalu menambah wawasan kita
dengan tadabbur Al-Qur'annya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu berikan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, terima kasih banyak kepada sahabat surgaku GAD 22, Ibu Nina yang telah membuatkan PPT, ada Ibu Sispa, ada Ibu Nel, Ibu Delpi, Ibu Yuliani, Ibu Yulpa, Ibu Yulpia, Ibu Eda, Ibu Reni, Ibu Yanti, dan Ibu Alona yang selalu membuat suasana ceria di dalam kelas. Juga ada Pak Wandri, Pak Yunasman, Pak Aprial. Terima kasih atas saling support, saling menasehati, saling bantu. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam belajar gramatikal ini sampai di akhir hayat nanti. Walau belum pernah bertemu langsung, lebih kurang 1,8 tahun bersama, sudah seperti keluarga sendiri, jauh di mata, namun dekat di hati. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan uraikan Quran Surat Az-Zumar ayat 36 dan 37. Namun sebelumnya akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa Allahu bikafin abdah. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi azizin zintiqam. Sadaqallahul azim. Baik, untuk yang pertama akan saya awali dengan memenggal Quran surat ayat 36 terlebih dahulu. Quran Surat Az-Zumar ayat 36 ini saya bagi menjadi 3 bagian dengan 23 penggalan. Bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai dengan 6. Bagian kedua terdiri dari penggalan 7 sampai dengan 13. Bagian ketiga terdiri dari penggalan 14 sampai dengan 23. Bagian pertama, penggalan pertama A. Penggalan kedua Laisa. Penggalan ketiga Allahu. Penggalan keempat B. Penggalan kelima kafin. Dan penggalan keenam abdahu. Itu bagian yang pertama, selanjutnya bagian yang kedua. Penggalan ketujuh wa. Penggalan kedelapan yuhawwifuna. Penggalan ke-9 ka. Penggalan ke-10 bi. Penggalan ke-11 allazina. Penggalan ke-12 min.
Dan penggalan ke-13 dunihi. Selanjutnya bagian yang ketiga, penggalan 14 sampai 23. Penggalan ke-14 wa. Penggalan ke-15 min, man. Penggalan ke-16 yud, lili. Penggalan ke-17 Allahu. Penggalan ke-18 fa. Penggalan ke-19 ma. Penggalan ke-20 la. Penggalan ke-21 hu. Penggalan ke-22 min. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-23 hadin. Penggalan pertama, a, huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, laisa, bentuknya KKL khusus, ciri KKL-nya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya laisa, polanya fa'ala, arti ada di Mahmud Yunus 408, bukan. Penggalan ketiga, Allahu, Allah, merupakan subjek dari laisa. Penggalan keempat, bi, huruf jer artinya dengan. Penggalan kelima, kafin, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jer dan berakhiran tanwin. Ciri PA-nya berharokat fathah panjang dan huruf kedua kasroh. Ciri subjek tunggalnya berakhiran domah tain. Akar katanya kafaya, dibaca kafa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Aslinya adalah kafiyun. Untuk memudahkan bacaan, harokat tanwin dipindah ke huruf kedua akar kata menjadi kafin. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 379 yang cukup. Selanjutnya, penggalan yang ke-6. Abdahu. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, abda, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, hu, merupakan kata ganti. Terdiri dari abda, merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya, sukun di tengah akar kata. Ciri objek tunggalnya berakhiran fathah. Akar katanya abida. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus 252, hamba. Selanjutnya kata hu merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi arti KBM abdahu, hambanya. Arti bagian pertama, Quran Surat Az-Zumar ayat 36, penggalan 1-6. Bukankah Allah yang telah mencukupi hambanya? Selanjutnya bagian yang kedua, penggalan ke-7, wa, huruf bermakna artinya dan.
Penggalan ke-8, yuhawifuna. Bentuknya KKSAD, cirinya berawalan yu di depan dan berakhiran waw sukun na. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya howafa berubah menjadi hofa. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin kelima. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan untuk akar kata, berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 122. Mereka akan menakut-nakuti. Penggalan ke-9, K, merupakan kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-10, B, huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-11, allazina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-12, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Dan penggalan ke-13, penggalan terakhir di bagian kedua ini, dunihi. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, duni, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya, hi, merupakan kata ganti. Terdiri dari duni, merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar, min. Akar katanya, dawana, berubah menjadi dana. Berlaku pula kaidah 1 huruf sia poin kedua, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'la. Arti ada di Mahmud Yunus 132 lain. Dan hi merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi arti KBM dunihi lainnya. Arti bagian kedua, Quran Surat Az-Zumar ayat 36 ini, penggalan 7 sampai dengan 13, dan mereka akan menakut-nakuti engkau dengan sesembahan yang dari selainnya. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan 14 sampai dengan 23. Penggalan ke-14, wa, huruf bermakna artinya dan. Selanjutnya, penggalan 15 sampai dengan 23 merupakan kalimat bersyarat. Kalimat bersyaratnya, mayyut lilillahu famalahu min hadin. Kalimat bersyarat terdiri dari 1 huruf syarat, dalam hal ini man. Kemudian ada kalimat syarat, yudlilillahu. Yang ketiga ada huruf jawab syarat, fa. Dan kalimat jawab syarat, malahu min hadin. Penggalan ke-15, man, huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya siapa yang. Penggalan ke-16, yudlili. Aslinya yudlilu, karena didahului oleh man yang mensukunkan huruf akhir KKSAD, maka menjadi yudlil. 2 sukun berurutan tidak dapat dibaca,
maka ditambahkan harokat kasroh menjadi yud lili. Ciri kakak seadanya berawalan yu dan berakhiran doma. Pelakunya huwa, akar katanya dolala menjadi dolla. Pola af'ala, arti ada di Mahmud Yunus 230, dia akan menyesatkan. Penggalan 17, Allah sebagai subjek dari yud lili. Penggalan ke-18, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-19, ma, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-20, la, huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-21, hu, kata ganti artinya nya. Penggalan ke-22, min, huruf jar artinya dari. Dan penggalan 23, hadin, bentuknya KBPA. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama berharokat patah panjang dan huruf kedua kasroh sesuai pola. Aslinya hadiyun. Untuk menggunakan bacaan, harokat tanwin dipindah ke huruf kedua akar kata menjadi hadin. Akar katanya hadaya dibaca hada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Arti ada di Mahmud Yunus 480 yang memberi petunjuk. Selanjutnya, arti bagian ketiga, Quran Surat Az-Zumar ayat 36 ini, penggalan 14-23, dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Selanjutnya, arti keseluruhan Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang telah mencukupi hambanya? Dan mereka akan menakut-nakuti engkau dengan sesembahan yang dari selainnya. Dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Selanjutnya uraian Quran Surat Az-Zumar ayat ke-37. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-37 ini saya bagi menjadi dua bagian dengan 16 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 10, dan bagian kedua, penggalan 11 sampai ke 16. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, man. Penggalan ketiga, yahdi. Penggalan keempat, Allahu. Penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, la. Penggalan ke-8, hu. Penggalan ke-9, min. Dan penggalan ke-10, penggalan terakhir di bagian pertama ini adalah mudillin. Selanjutnya, bagian kedua, penggalan ke-11, a. Penggalan ke-12, laisa. Penggalan ke-13, Allahu. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, azizin.
Dan penggalan ke-16 zintikomin. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 10. Penggalan pertama, wa, huruf bermakna, artinya dan. Selanjutnya, penggalan kedua sampai penggalan ke-10 merupakan kalimat bersyarat. Kalimat bersyaratnya, mayahdilahu fama lahu min mudillin. Kalimat bersyarat terdiri dari huruf syarat, dalam hal ini man. Kemudian kalimat syarat yahdillahu. Huruf jawab syarat fa dan kalimat jawab syarat ma lahu mim mudilin. Penggalan kedua man, huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya siapa yang. Penggalan ketiga, yahdi, bentuknya KKSAD. Aslinya yahdiyu. Karena didahului oleh man, maka iunya menghilang. Ciri berawalan dia dan akhiran doma. Pelakunya huwa, akar katanya hadaya, dibaca hada. Polanya fa'ala, arti ada di Mahmud Yunus 480, dia akan memberi petunjuk. Penggalan keempat, Allahu, Allah sebagai subjek dari Yahdi. Penggalan kelima, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, huruf bermakna, ma, artinya tidak. Penggalan ketujuh, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-8, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, min, huruf jer, artinya dari. Dan penggalan ke-10, penggalan terakhir penggalan 1 ini, dari bagian 1 ini, mudilin. Bentuknya KBPA. Jadi kata bendanya didahului huruf jer dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya, berawalan mu dan huruf kedua akar kata kasroh, sesuai pola. Aslinya mudilun, karena didahului oleh huruf jer menjadi mudilin. Akar katanya dola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Arti ada di Mahmud Yunus 230 yang menyesatkan. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 37 bagian pertama ini penggalan 1 sampai dengan 10, dan barang siapa yang Allah akan beri petunjuk, maka tidak ada baginya yang menyesatkan. Selanjutnya, penggalan ke-11, A, huruf bermakna artinya apakah. Penggalan ke-12, laisa, bentuknya KKL khusus. Jadi KKL-nya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya laisa, polanya fa'ala, arti ada di Mahmud Yunus 408, bukan. Penggalan ke-13, Allahu, Allah sebagai subjek dari laisa. Penggalan ke-14, bi, huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-15, azizin, bentuknya KBSL, ciri kata bendanya ada tanwin.
Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azza. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Arti ada di Mahmud Yunus 264, maha perkasa. Selanjutnya penggalan ke-16. Zintikomin. Beruntuknya adalah KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, zi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya, intikomin, berakhiran kasroh. Terdiri dari zi, merupakan KBPA khusus. Artinya, ada di Mahmud Yunus 133 yang mempunyai. Dan intikomin merupakan KBKK. Jadi kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya nakoma. Pola kata kerjanya ifta'ala. Dan pola kata bendanya ifti'alun. Arti ada di Mahmud Yunus 467, balasan. Jadi, arti KBM zintikomin yang mempunyai balasan. Arti Quran Surat Az-Zumar ayat 37 bagian kedua ini, penggalan 11 sampai ke 16. Bukankah Allah maha perkasa, lagi maha mempunyai balasan. Arti keseluruhan Quran Surat Az-Zumar ayat 37. Dan barang siapa yang Allah akan beri petunjuk, maka tidak ada baginya yang menyesatkan. Bukankah Allah maha perkasa, lagi maha mempunyai balasan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, macam Bu Nawati ya. Gimana rasa Bu Nawati? Lega Bu ya? Alhamdulillah. Di sebelumnya nggak lega ya? Lega terus. Lega terus Bu ya. Alhamdulillah. Boleh pantun Bu ya? Boleh silakan. Ya, saya akhiri dengan pantun. Kalaulah bukan karena bulan, tak akan bintang meninggi hari. Kalau bukan karena Al-Quran, tak akan berkumpul kita di Al-Hasan. Amin. Ya. Sungguhlah jauh merpati terbang, membawa surat, antarkan pesan. Sungguh terpuji ulai Al-Quran, sebagai bekal di hari kemudian. Alhamdulillah. Lagi Bu ya? Satu lagi. Urai ayat kata per kata. Kata disusun dalam kalimat. Walau awalnya terbata-bata, akhirnya usai dengan selamat. Alhamdulillah. Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya. Makasih Bu Nawati, mudah-mudahan bisa istiqomah sama Al-Quran ya Bu Nawati ya. Amin, amin. Terima kasih Bu ya. Ada satu lagi Pak Sanikum itu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah, Az-Zumar ayat 36 dan 37. Kita makan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu, apakah bukan Allah? Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ini ya. Apakah bukan Allah? Pasti Allah gitu ya. Bikafin abda. Bikafin abda. Pencukup hamba. Jadi kita cukup Allah. Apa saja Allah mencukupi kita, rezeki kita, kebaikan kita, semuanya cukup. Jadi ini walaupun bentuknya surah pertanyaan tapi pernyataan ini ya. Alaihissallahu bikafin abda. Jadi cukup Allah sebagai penolong kita, cukup Allah sebagai pembantu kita, cukup Allah sebagai apa saja untuk kita semua, keperluan kita semua. Kemudian yukawifuna, mereka menakut-nakutin engkau,
mereka menakut. Siapa itu orang-orang kafir itu ya. Menakut-nakuti engkau billazina min duni. Dari dari allazina orang-orangnya, tapi di sini sesembahan dari selainnya, berhala-berhala itu ditakut-takuti. Wa may yudlillahu, maka barang siapa yang Allah membiarkan sesat, ya, bukan bisa membiarkan sesat, famalahu min hadi, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Kalau Allah sudah membiarkan kita sesat, maka tak satu pun yang bisa memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah menetapkan pada kita sesuatu, maka tidak bisa yang lain apa. Tapi kalau Allah yang tidak menetapkan untuk kita, maka siapapun yang memberikan kepada kita tidak akan bisa. Wa may yudlillahu famalahu min hadid. Kemudian ayat berikutnya, wa may dan barang siapa yahdillahu, Allah memberikan petunjuk. Sebaliknya ya, kalau dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, famalahu min mudil, maka tidak ada yang menyesatkan. Tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Alaihissallahu, ini juga seperti pertanyaan tapi pernyataan ya. Bukankah Allah pasti bi'azizin, yang maha perkasa, kemudian zintika, yang mempunyai balasan. Jadi Allah maha perkasa, Allah maha berbalasan, Allah maha bijaksana, Allah pengampun dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini tadi surat Az-Zumar 36 dan 37. Sekali lagi, karena kami sedang sama-sama belajar, tentu ada satu dua yang mungkin salah baca, salah tulis, maksudnya benar, tapi terbaca salah, untuk kami mohon katakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Dan untuk cara selanjutnya, kami kembalikan kepada Bu Nelwati untuk cara selanjutnya. Silakan Bu Nelwati. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 36 dan 37, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.